ana kidung rumakseng wengi teguh ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman. Selamat datang di channel kisah mistis kita ini. Sebuah kisah atau cerita pendakian di Gunung Lawu yang berada di Jawa Tengah, yang kami lakukan di sekitar tahun 2005 di liburan semester genap dengan anggota tim kami 6 orang yang semuanya itu satu kelas di jurusan yang sama. Kami berenam harus diakui memang minim pengetahuan tentang pendakian, karena kami tidak mengikuti kegiatan di pecinta alam ataupun kegiatan adventure pendakian yang lain. Hanya berbekal pengalaman ketika kami berkemah atau mengikuti pramuka di sekolah dulu. Dan di liburan semester genap sebelum itu tahun 2004 kami berhasil melakukan pendakian di Gunung Ungaran yang ada di Kabupaten Semarang, dan alhamdulillah semuanya selamat, tidak ada kejadian apapun yang aneh atau nyeleneh. Kami berenam sepakat untuk bertemu di Terminal Solo karena kami berenam itu tinggal di kota yang berbeda. Karena waktu itu liburan, kami semua pulang ke rumah masing-masing dan hanya saya dan Aan yang kebetulan bisa berangkat bersama dari Semarang menuju ke Terminal Solo. Sesampainya di Solo, seperti yang kita jadwalkan, kami berenam bertemu dan singkat cerita kami sampai di Cemoro Sewu, jalur pendakian awal yang akan kami lakukan. Suasana perjalanan di angkutan umum itu ya kami senang, bahagia, bercanda-canda, membayangkan suasana gunung dengan view pemandangan alam yang kami berenam memang satu hobi. Sesampainya di Cemoro Sewu, suasana hujan sekitar jam 4 sore, kondisi sangat hujan deras. Kami memutuskan untuk di sebuah warung makan, kita pesan kopi, makan, dan prepare untuk kebutuhan-kebutuhan kami yang sekiranya masih belum lengkap dan kami butuhkan, terutama untuk bekal konsumsi, karena kami sendiri berpikiran kalau cuaca dingin di gunung artinya kita kapasitas untuk laparnya lebih sering dan cenderung lebih sering untuk lapar. Menunggu hujan sampai setengah maghrib, sekitar 5:30 cuaca sudah agak cerah tapi masih gerimis, dan kami memutuskan untuk naik ke gunung selepas maghrib. Setelah itu kami bersiap. Selepas maghrib kami mendatangi pos penjagaan awal untuk mendaftar dan
meminta izin untuk melakukan pendakian. Di pos penjagaan ini sebenarnya ya sederhana, hanya kami dipesan untuk hati-hati karena suasana habis hujan dan ini masih suasana gerimis, untuk lebih berhati-hati karena jalur pendakian licin. Ya kami hanya mengiyakan karena ini hanya sederhana lah. Sebelum menaiki jalur pertama, kami melakukan doa bersama untuk meminta keselamatan. Dan bismillah, akhirnya kami melangkah untuk memulai awal pendakian. Sepanjang perjalanan kami bercanda dalam hal ini kapasitas wajar, tidak ada yang kata-kata jorok ataupun cerita-cerita jorok, itu enggak ada. Kita hanya bercerita tentang sesuatu yang lucu yang pernah kita alami waktu kecil atau pengalaman yang lain. Yang jelas kondisi itu membuat kita lebih bersemangat untuk lebih bersemangat untuk melakukan pendakian ini. Dan ketika ada teman yang meminta untuk berhenti sekedar beristirahat, kami ya berhenti karena ya inilah kebersamaan kami. Sampai dengan perjalanan di pos kedua, kemungkinan hampir pertengahan dengan pos 3. Dari senter yang kami bawa, sekitar jarak 20 meter, kami melihat seorang dengan berdiri di bawah pohon cemara di samping batu-batu besar. Ya waktu itu dari jauh, karena kita nggak berani nyoroti langsung ke orangnya langsung, takutnya karena nanti silau atau terkesan tidak sopan. Ya di jalan itu sempat terjadi perdebatan, itu siapa? Ya paling orang Muncak, jawab seorang teman saya. Cuma kok sendiri ya wes nanti kan misal kita lewat kita bisa tanya. Setelah perjalanan berapa meter kita papasan, benar-benar terlihat itu memang seorang, ya seperti kami, dengan memakai jaket, dengan penutup kepala. Hanya yang kami lihat itu dia tidak membawa tas carrier untuk pendakian. Waktu itu dari si Aan sendiri, teman saya, bertanya, "Loh Mas, kok di sini nggak melanjutkan perjalanan?" Si orang itu hanya bilang, "Tas saya sudah di atas." Ya, pikir kami dia mungkin dari rombongan, sengaja dia untuk istirahat di situ dan perbekalannya dibawa ke atas. Tidak ada curiga, tidak ada prasangka apapun. Yang ada kan kita cuma berpikir sesama pendaki memang umum lazim kita saling bertegur sapa dengan ramah dan bersahabat. Sampai akhirnya si Aan ini menawari, "Yo Mas, kita bareng daripada sendiri, lagian kita akan bawa senter, jenengan bawa senter." Nggak bawa, jawabnya hanya singkat. Dan yang aneh sebenarnya, cuman itu hanya di pemikiran saya waktu itu, wajah dari orang ini terlihat lebih pucat. Yaitu langsung pikiran itu terganti dengan pemikiran kalau
Ini suasana dingin di gunung. Karena kedinginan faktor itu jadi wajar. Selanjutnya dia mengiyakan untuk mengikuti rombongan kita dan kita mulai perjalanan lagi menuju pos 3 dengan formasi dia berada di depan saya dan si Aan, 4 orang teman saya di depan. Selanjutnya kita melakukan perjalanan pendakian sampai akhirnya kita tiba di pos 3. Hanya sebelum kita sampai pos 3 sebenarnya itu saya dan Aan sudah mulai menebak-nebak kenapa orang ini ditinggal dari rombongan, atau mungkin sengaja untuk berjalan di belakang rombongannya. Orang ini berjalan dengan seolah-olah kakinya terkilir. Jalannya tidak begitu cepat dan bahunya sisi kiri itu terlihat miring. Ya pikir kita waktu itu dia kesleo atau terkilir atau gimana, sehingga kan di perjalanan itu saya menanyakan kepada sosok yang saya panggil Mas ini, itu Mas kenapa kakinya? Enggak apa-apa Mas, cuman nanti saya berjalannya enggak bisa cepat karena kondisi ini. Ya kami hanya mengiyakan karena memang kami berenam sendiri dari bawah sudah diniati bahwa kita melakukan pendakian ini tidak terburu-buru dan sesampainya aja, tidak memiliki target harus sampai di puncak gunung untuk jam berapa atau harus sampai di puncak Gunung Lawu. Sampailah kita di pos 3 yang waktu itu kondisinya sudah agak cerah. Si Mas ini memang jarang ngobrol dengan kita. Hanya sekali-kali dia sering berdehem. Ya, hanya sering kali dia seperti itu. Sampainya di pos 3 itu kami mendirikan tenda karena ada seorang teman yang meminta untuk beristirahat sampai dengan nanti jam 12 malam baru melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya. Setelah tenda kita bangun, kita menyiapkan perapian, kita mulai memasak mie instan, masak kopi dan lain sebagainya. Waktu itu kisaran masih jam 9 malam. Kemudian kita melakukan kegiatan masing-masing, sekedar istirahat atau berbaring ala kadarnya, karena tenda yang kita bangun sendiri juga tidak terlalu besar. Dan si orang yang ikut rombongan ini tadi yang kita sebut Mas ini hanya berada di bawah pohon, duduk, tidak beralaskan apapun. Teman saya yang bernama Anton ini menawari dia untuk duduk di matras dekat perapian, tapi dia menolak, hanya bilang "Nggih Mas". Ya sudah, akhirnya kopi matang, kita sudah bagi-bagi dan kita juga memberi kopi panas itu untuk
si Mas tadi. Sambil ngopi kita bercanda-canda, dan tiba-tiba si Mas itu tadi berbicara kepada kami semua karena suaranya agak lirih dan tidak ditujukan kepada siapapun. Kemungkinan dia berbicara untuk kita semua. Mas, tas saya di situ. Loh, lah kok jenengan tahu, Mas? Tasnya jenengan di situ. Mas, kamu kok tahu kalau tasnya di situ? Iya, tadi sudah janjian sama teman kalau saya naik nanti di pos 3 tasnya ditaruh di sekitar pos 3, itu agak ke selatan di luar jalur pendakian. Ya, kami waktu itu menawarkan untuk apakah perlu diambil, Mas, tasnya? Enggak usah, Mas, nanti kan rencananya jam 12 kalian melanjutkan lagi, jadi enggak perlu. Ya itu, akhirnya kami bertujuh dengan si Mas tadi yang masih berada di bawah pohon, melakukan kegiatan lain seperti berbaring, apapun lah yang membuat kita nyaman. Sampai kemudian jam 12 itu teman saya sudah memberi aba-aba kalau kita akan melanjutkan perjalanan lagi atau tidak. Disepakatilah jika kita akan melanjutkan perjalanan lagi, dan kami berkemas dan menawarkan lagi kepada sosok Mas tadi yang masih duduk menunduk di bawah pohon, yang di depannya masih ada kopi yang menurut kami dari pencahayaan senter atau emergency lamp yang kita pasang itu terlihat tidak tersentuh atau tidak terminum sama sekali. Si Anton menawarkan, Mas, tasnya saya ambilkan ya. Iya, Mas, monggo. Nah, karena melihat keadaan kami yang sudah siap-siap, si Anton, si Aan, saya, dan si Sulistyo berempat merapat ke sosok tadi. Mas, itu lokasi tasnya ada di mana biar kita ambil, karena jenengan posisi kakinya kan juga nggak enak. Sampai kemudian dia hanya menunjuk satu titik di bawah pohon cemara dan batu besar yang memang dari sorot senter kami terlihat. Ya, pikir kami itu tasnya ada di sekitar situ. Sampai kemudian kami berempat ke sana dengan perbekalan kami yang masih tinggal di tempat tadi. Di lokasi kami membuat tenda sementara. Akhirnya kita membawa senter ke sana, berjalan, dan di situ kami menemukan satu buah tas ransel, dan di sebelahnya ada matras yang sudah digelar atau disiapkan. Dari situ kami merapikan dan kami ambil kembali ke situ.
Sesampainya di lokasi kami mendirikan tenda sementara tadi, itu tercium aroma seperti bunga. Kalau menurut teman saya itu aroma bunga kenanga yang ya menurut kami sangat aneh, karena di sekitar kami hanya ada pohon-pohon cemara dan bau ini sangat menyengat, seolah-olah minyak ini baru dipakai atau dengan botol yang terbuka. Jadi baunya ini sangat menyengat dan wangi kenanga. Sampainya di situ saya kebingungan, loh mana ini masnya kok malah nggak ada. Sementara 2 orang teman lain yang masih beres berbenah peralatan dia, saya tanya, loh tadi masnya kemana kok nggak ada? Ya apa mungkin kencing atau mungkin kemana? Wah ya nggak tahu. Ya wis, kita siap-siapin dulu. Akhirnya kita prepare pengecekan semua perlengkapan yang mungkin tercecer atau tertinggal. Kita matikan perapian dan 15 menit kemudian kami baru menyadari kalau ini masnya kok nggak ada, kemana. Dan saat kita sadar seperti itu, bau kenanga ini kembali tercium. Kali ini agak samar. Ya, waktu itu teman-teman sudah berspekulasi macam-macam. Kalau ini demit atau apa, tapi belum mengarah kepada sosok mas-mas tadi. 15 menit kami tunggu dan ada kejadian di mana waktu itu tiba-tiba ada hujan bukan hujan air tapi seperti hujan es. Ya kecil-kecil tapi intensitasnya agak tinggi. Dan kami berenam sepakat, ya wes nek gini ya kita ngiyup aja, kita berteduh aja atau buat tenda lagi. Nah, dari itu akhirnya kita dengan cepat-cepat menimbang cuaca tidak memungkinkan dan tidak nyamannya tadi karena ada hujan es yang di pengetahuan kami sangat minim tentang cuaca di gunung ataupun fenomena-fenomena yang kadang terjadi di pegunungan. Akhirnya kami memilih untuk aman aja untuk membuat tenda. Ya, tenda yang tadi sempat dibongkar kita bangun lagi dan kita membuat satu lagi tenda di sebelahnya. Setelah selesai kami masih bertanya-tanya juga karena si mas-mas ini kok tidak ada. Akhirnya ya karena kita tidak tahu jawabannya dan hanya bertanya-tanya tanpa jawaban, kita sendiri rebahan dan akhirnya memutuskan untuk istirahat. Sampai pagi harinya tas karir mas tadi yang sudah kami bawa masih ada di dalam tenda, tapi mas-mas tadi tidak terlihat. Setelah pagi itu kita memasak lagi, membuat
mie instan atau memasak bahan-bahan makanan lain dengan kompor. Kita makan, kita ngopi. Akhirnya dari kawan-kawan sepakat lah, iseng-iseng aja, apa kita perlu melihat ke sana sambil jalan-jalan. Yang dimaksud itu adalah lokasi carrier tas ini yang punya mas-mas tadi. Begitu kita sampai ke sana, kita jalan berkeliling, ternyata salah satu teman itu melihat di bekas tas karir dan matras yang sudah disiapkan untuk istirahat tadi malam, ke selatan sekitar jarak 7 atau 8 meter ada tebing itu yang agak curam, dan dia mengintip di situ melihat jaket yang seolah-olah dipakai seseorang sedang rebahan di bawah. Kisaran kalau dihitung sekitar kedalaman 10 meter, dan kami langsung teriak, "Woi, sini woi. Coba ini apa, ini apa." Nah, kami ke situ semua dan melihat di bawah, memang kami sepakati melihat bahwa itu sosok orang yang jatuh di bawah tebing tadi. Paniklah teman-teman itu. Gimana cara kita nolongnya, karena memang kita sendiri untuk pengalaman dan perbekalan tali temali kita tidak membawa, dan kita nggak tahu juga cara untuk menolongnya. Akhirnya kami putuskan, ya wes nek memang ini bener orang, kita berbenah, kita rapikan semua perlengkapan dan peralatan, kita turun ke bawah, kita minta tim SAR untuk membantu dan melaporkan kejadian ini ke pos penjagaan atau ke tim SAR. Nah, dengan agak cepat-cepat dan terburu-buru kami akhirnya merapikan semua dan turun berenam. Sesampainya di pos jaga, kami melaporkan, dan tas karir yang kami bawa kami serahkan ke petugas jaga waktu itu yang ada di pos. Setelah itu kami memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan memilih pulang. Tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya dengan pendaki yang kami lihat di bawah tadi, di tebing tadi yang jatuh, dan apakah yang tadi malam kita temui di jalur pendakian antarane pos 2 dan pos 3 itu sosok manusia atau itu sosok lain yang menyerupai untuk memberikan petunjuk, wallahu alam, kita sama sekali tidak tahu. Akhirnya kita pulang, dan ya memang kita tidak tahu kelanjutan dari sebenarnya apa yang terjadi dengan apa yang kami lihat pagi itu dan apa yang kami alami malam itu bersama sosok yang kami panggil Mas itu. Demikian kisah cerita ini yang sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi kami tidak bisa menjawabnya karena kami memang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mohon maaf bila banyak
kesalahan dalam pengucapan, dalam kata-kata, mohon dukungan untuk berkembangnya channel ini. Semoga bisa menjadi hiburan dan menemani aktivitas kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking loro pan samyo bali, sakeh ngomo pan sami mirudo, welas asih pandulu